Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi dalam program Komnas Anak Update bersama saya Rosmala Ainia. Miris, akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan penemuan 3 mayat bayi yang diduga dibuang orang tuanya di lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan. Penemuan jasad bayi pertama ditemukan di Sungai Kaliporong, Dusun Gempol pada Rabu pagi 31 Juli 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mayat bayi tersebut ditemukan oleh salah satu warga yang hendak mencari ikan di Sungai Porong. Saat itu, ia sedang berlayar di tepi Kali Porong dan perhatiannya tertuju pada benda mengapung. Saat didekati, ia cukup terkejut, sebab benda yang ditemukannya adalah sosok bayi. Kondisinya sangat mengenaskan, jenazahnya sudah rusak dan mengapung tanpa busana. Lalu, ia langsung melaporkan kepada ketua RT setempat dan melaporkan kembali ke Polsek Gempol. Setelah itu, polisi datang untuk olah TKP. Selang 1 hari kemudian, jasad bayi kedua ditemukan terkubur di lahan kosong di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Kamis 1 Agustus 2024. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Brata Kusnandi mengatakan, jenazah bayi tersebut awalnya ditemukan oleh salah satu warga yang hendak mencari pakan sapi. Ketika itu, ia hendak memetik jeruk purut sembari mencari pakan ternak. Saat itu pula dia curiga karena melihat banyak lalat di bawahnya. Ia terkejut saat melihat kaki yang keluar dari dalam tanah. Lalu, ia langsung melapor ke kepala dusun dan melapor kembali kepada Polres Kuta Mandalika. Saat polisi tiba di TKP, jasad bayi tersebut masih dalam kondisi segar, yang dapat diartikan belum lama dikuburkan. Saat ini, mayat bayi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram untuk dilakukan otopsi. Di tempat terpisah di hari yang sama, ditemukan jasad bayi ketiga yang ditemukan di aliran Kali Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada Kamis 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jasad bayi ditemukan oleh petugas UPS Badan Air yang sedang membersihkan kali, mendapati kantong plastik berwarna hitam yang menyangkut di bagian bawah perahu yang dinaikinya. Ia terkejut saat mengetahui isi dari kantong plastik tersebut. Ternyata jasad bayi laki-laki yang masih terlilit tali pusarnya. Saat ini, mayat bayi tersebut dibawa ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan rentetan kasus tersebut, Ibu Pravistania Hemadiara Putri, SPSI, MPSI, psikolog, selaku Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, memberikan arahan kepada seluruh orang tua di Indonesia untuk memberikan pelajaran seksual sejak dini kepada anaknya, dengan maksud agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam waktu yang berdekatan ini, Komnas Perlindungan Anak menerima kabar ada 3 tempat di lokasi yang berbeda, di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, kemudian ada di Jawa Timur, kemudian di Mandalika, di mana ditemukan seorang bayi dengan kondisi yang sudah meninggal dunia dan kemungkinan sengaja dibuang oleh orang tuanya karena beberapa faktor yang mungkin terjadi, misalnya karena adanya pergaulan bebas, kemudian juga ketidaksiapan memiliki anak gitu. Ada juga mungkin karena faktor ekonomi gitu. Jadi menganggap bahwa dengan membuang bayinya tersebut sebagai suatu penyelesaian masalah begitu. Ketidaksiapan ketika kita memiliki seorang anak, bisa ini dari pasangan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, itu perlu sekali untuk diberikan pendidikan dan pengawasan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup. Jadi ketika kita memang tidak siap untuk memiliki anak, kita bisa berikan anak kita misalnya kepada yayasan-yayasan atau kepada panti dari misalnya dinas sosial punya pemerintah atau yayasan-yayasan yang memang bergerak untuk mengurusi anak-anak. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kembali, kemudian anak yang menjadi korban. Perlu juga penting bagi kita semua untuk mempelajari tentang pendidikan seksual sejak dini, di mana hal tersebut untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak, terjadinya pergaulan bebas, sehingga ke depan ketika anak kita akan melakukan sesuatu yang memang belum pada waktunya, belum pada usianya, mereka tahu aturan, norma yang berlaku. Kemudian juga kepada para pelaku, ketika pelaku ini yang melakukan pembuangan bayi, misalnya karena faktor malu dan lain-lain, harus diberikan sanksi yang tegas supaya tidak terjadi di kemudian hari lagi. Sekian Komnas Anak Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnastvanak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.